Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini Minggu 19 Desember 2021 dengan judul Dosa Musa bagian yang pertama. Kita akan mulai pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan menolong dan memberkati kami, Roh Kudus mengurapi kami untuk dapat mengerti. Tuhanlah yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berulang-ulang bahkan di tengah-tengah kemurtatan mereka dan juga pada pengembaraan di padang gurun, Allah secara ajaib memberikan persediaan bagi anak-anak Israel. Artinya, betapapun tidak layaknya mereka dan sering tetap seperti itu, kasih karunia Allah mengalir kepada mereka. Kita juga sekarang ini adalah penerima kasih karunia-Nya. Betapapun sebenarnya kita tidak layak untuk itu juga. Tentu saja, itu tidak akan menjadi kasih karunia jika kita layak menerimanya, bukan? Dan selain dari kelimpahan makanan yang Tuhan telah sediakan secara ajaib bagi mereka, di padang belantara, sebuah manifestasi dari kasih-Nya adalah air, yang tanpa itu mereka akan dengan segera binasa. Secara khusus ketika berada di sebuah padang pasir yang kering, panas dan terasing, berbicara tentang pengalaman ini, Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ellen G. White juga menggambarkan bahwa di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang, air mengalir di samping perkemahan mereka. Tertulis dalam Alfa dan Omega jilid 1, halaman 495. Marilah kita baca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana kita mengerti tentang hukum Tuhan kepada Musa karena apa yang dia telah lakukan. Sesudah semua yang Tuhan sudah buat bagi mereka, yaitu semua tanda dan keajaiban dan kelepasan yang ajaib, sekarang mereka pada akhirnya berada di sini, yaitu di perbatasan dari tanah perjanjian. Dan kemudian apa? Tiba-tiba mereka kehabisan air dan mulailah mereka mengadakan konspirasi melawan Musa dan Harun. Apakah karena Tuhan tidak bisa menyediakan air kepada mereka sekarang, sama seperti yang Dia telah sering lakukan sebelumnya? Tentu saja tidak. Dia sanggup dan akan lakukan hal itu lagi. Tetapi melihat dari kata-kata Musa ketika dia memukul batu itu, bahkan 2 kali, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka atau pemberontak. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Tertulis dalam Bilangan 20 ayat 10. Seseorang bisa mendengar dengan jelas kemarahan dalam suaranya. Karena dia memulaikan kata-kata itu dengan menyebut mereka pemberontak. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya itu sendiri. Yang memang cukup buruk, tetapi itu bisa dimengerti. Tetapi ketika dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Seakan-akan dia atau seorang manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari batu. Dalam kemarahannya, pada waktu itu dia sepertinya lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah yang bekerja di antara mereka yang bisa melakukan sebuah mukjizat seperti itu. Dia dibandingkan dengan orang-orang itu seharusnya tahu akan hal tersebut. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Berapa seringkah kita berkata ataupun melakukan hal-hal tertentu dalam kondisi marah. Bahkan jika kita yakin marah itu benar. Bagaimana kita belajar untuk berhenti, berdoa dan mencari kuasa Allah untuk berkata dan bertindak benar sebelum gantinya kita berkata dan bertindak salah. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Allah akan menuntun kita untuk memahami pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang telah memberikan waktu bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dapat bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Terlebih ketika kami menghadapi situasi sulit, kiranya Tuhan hadir memberikan kedamaian dan ketenangan bagi kami, sehingga kami tidak melakukan kesalahan di dalam situasi yang sulit tersebut. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, hingga kami kembali esok hari dapat belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali berjumpa untuk pelajaran esok hari. Biarlah kita tetap bersama-sama dengan kasih karunia Tuhan. Kita akan kembali dapat berjumpa pada esok hari mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Marilah belajar sekolah Sabat setiap hari.